ke full scale production. Nah, full scale production itu setelah kita full scale production dimulai dari product development process itu kan alurnya semacam ini ya. Jadi mulai idea generation, kemudian concept development, product and process design, full scale production ya, product introduction sama market evaluation. Jadi kalau dari ide itu anda kan sudah data screening sudah, kemudian konsep development juga sudah, kemudian prototyping juga sudah, product and process design termasuk KFD sudah, kemudian kita naik sekarang ke ini full scale production, bagaimana kita memproduksi produk kita ya. Kemudian product introduction bagaimana mengintroduce produk kita ke market ya. Kemudian setelah itu baru di evaluasi. Nah, ini adalah grafik untuk kontrol proses ya. Kontrol proses, kontrol improvement ya. Kontrol proses itu dimulai, kontrol proses dimulai dengan di sini ada variasi kan, kemudian di sini ada UCL, LCL, ada upper control limit sama lower control limit ya. Ini kan di quality control itu kan ada upper and lower control limit. Nah, di tengah-tengahnya sini ada naik turun di sini. Ini kontrol proses. Ketika kita introduce pengendalian mutu, lama-kelamaan awalnya ada variasi di seperti ini, kemudian ada pencilan di luar dari batas atas atau mungkin dari batas bawah. Lama-kelamaan kita ada improvement ya, lama-lama ada improvement, sehingga dengan adanya penerapan pengendalian mutu yang terpadu, kemudian akhirnya masuk di zona di sini ya, ada improvement sehingga semuanya terkendali yang masuk di batas atas sama batas bawah ya. Ini menjadi penanda bahwa produk kita adalah konsisten. Nah, disinilah kita harus menjaga full scale production kita itu masuk di sini ya. Jangan sampai keluar dari batas ini tadi. Product design can significantly affect the cost of manufacturing ya. Direct and indirect labor, material and overhead. The design, warranty and will repair the efficiency by which the product can be manufactured and the quality of the. Jadi yang pertama, dengan ada desain yang pas itu kita biaya ya dapat berefek ya secara signifikan terhadap biaya produksi ya, dari level material. Makanya harus produk desainnya ini harus benar ya, jangan sampai bermasalah di sini, karena nanti kalau bermasalah nanti kita ada material baru lagi, kemudian garansi bermasalah, kita mungkin dari desain, repair dan sebagainya, efisiensi berkurang dan sebagainya. Makanya penting produk desain ini diatur sehingga bisa sesuai terutama dengan scene dan kapasitas produksi kita. Kemudian makanya diperlukan yang namanya DFM ya, Design for Manufacturability, the process of designing a product for efficient production and at the highest level of quality. Bagaimana produk itu jadi efisien ketika produksi, sama selain produk efisien juga mutunya harus terjaga. Jangan sampai produknya sudah efisien tetapi mutunya berantakan. Intinya mutu ya harus sesuai dengan
SOP IK kita ya, instruksi kerja kita masuk di levelnya itu, jangan sampai di keluarnya gitu. Design for manufacturability. DFM is intended to prevent product design that simplify assembly operation but require more complex and expensive components. Design that simplify component manufacture while complicating the assembly process. And design that are simple and inexpensive to produce but difficult or expensive to service or support. Jadi design for manufacturability ini harus kita buat ya. Ya ini untuk mencegah ya. Yang ada expensive komponen, kemudian desain yang simple and inexpensive harus dibuat ya. Atau ada sudah oke tetapi difficult sulit dan mahal untuk service apalagi supportnya. Jadi harus semuanya terintegrasi, jadi harus dipikirkan. Makanya harus design for manufacturability itu juga memperhitungkan designing process for quality. Caranya adalah identify the product or service. What work do I do? Kemudian identify the customer. Who is the work for? Identify the supplier. What do I need and from whom do I get it? Would identify the process. What steps or tasks are performed? What are the inputs and the output for each step? Mistake-proof the process. How can I eliminate or simplify tasks and develop measurement and control and improvement goals? Ya, kita lanjutkan. Jadi kita tadi sampai sini designing process for quality ya. Identify the product or service ya. Jadi awalnya harus kita tentukan apa pekerjaannya akan kita lakukan, produksi, kemudian siapa ya, who is the work for. Jadi harus customernya ya, produk service-nya, kemudian customernya, kemudian suppliernya. Kalau produk and service ini kan bisa kita tentukan customer, supplier, ini produk or service sama customer, identity customer need juga ini harus bisa pakai KFD kemarin ya, KFD yang quality function deployment yang KFD. House of quality itu kita bisa tentukan pakai ini. Kemudian kalau yang identified supplier itu kita bisa menentukan pakai supply chain management itu ya, FCM. Kemudian identify the prosesnya harus kita tentukan, stepnya apa, inputnya apa, outputnya apa ya, harus jelas masing-masing tahapan. Kemudian how can I eliminate, kalau ada bagaimana cara kita mengeliminasi pekerjaan atau mensimpelkan pekerjaan. Juga kalau ada kesalahan, bagaimana kita meminimais kesalahan. Develop measurements and control and improvement goal. Jadi bagaimana cara kita mengontrolnya, how do I evaluate. Contohnya kalau kadar air kita pakai metode apa untuk mengeceknya ya. Kalau viskositas kita metodenya apa, viskositas pakai Brookfield viskometer atau apa, kemudian temperatur dan sebagainya. Setelah itu
ya, setelah designing process for quality, kemudian kita masuk ke proses kontrol. Kontrol atau pengendalian mutu itu pengontrolan the activity of ensuring conformance to requirement. Jadi memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu memenuhi persyaratan. And taking corrective action jika ada masalah atau itu yang tidak sesuai, harus kita bikin tindakan koreksinya bagaimana, corrective action when necessary, jika dibutuhkan to correct problem ya, kalau ada masalah tadi. And maintain stable performance. Stable performance artinya adalah masuk di ambang batas atas atau batas bawah. Jadi masuk di UCL, LCL, upper control limit and lower control limit. Jadi yang kita masuk di spek yang kita bikin, kita masuk bikin. Itu adalah pengontrolan. Nah, ide dari proses kontrol itu adalah process control is important for two reasons. First, process control methods are the basis for effective daily management and processes. Jadi manajemen proses control melalui ya total quality management ya, atau yang terbaru kalau mau bisa sebagai ISO ya. Second, long term improvement cannot be made to a process unless the process is first brought under control. Jadi yang kedua harus bikin improvement ya, long term improvement, perbaikan, continuous improvement, perbaikan terus menerus. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya prosesnya, itu harus masuk dulu ke UCL, LCL tadi, masuk ke dalam line tadi ya. Jadi harus dimasukkan dulu ke dalam line tadi. Jadi harus masuk ini, makanya dikontrol dulu sampai stable, baru atau under control ya, intinya masih di bawah UCL, upper control limit, sama di atas LCL, lower control limit, di atasnya. Baru kita bisa membuat improvement. Seperti itu. Kita akan awalnya produk kita mungkin taruhlah kata roti ya, roti itu masih tingkat keempukannya itu masih tertentu ya, kemudian kita mau meningkatkan tingkat softnessnya itu seberapa kan, itu bisa pakai TPA kan, texture profile analysis ya, bisa. Atau mungkin viskositas, produk kita mungkin terlalu, yogurt kita masih kurang viskus, masih terlalu encer ya, kurang viskus ya, kurang kental ya, itu bisa kita long term improvement itu. Tapi kita harus punya datanya dulu ya, ini yang ada kontrol, sehingga kita bisa menentukan apakah mau ada perubahan metode atau perubahan bahan baku atau apa, dengan berbasis data yang sudah ada kontrol ini tadi. Nah, component of control system itu adalah any control system that has three components, ada tiga ya. A standard or goal, standarnya biasanya kalau di perusahaan ya spesifikasi ya, atau ya itu tadi UCL-nya apa, a means of, kemudian yang kedua a means of measuring accomplishment, dan caranya alat, a means of tool of measuring accomplishment, jadi yang bisa untuk menilai standar atau goalnya itu tercapai atau tidak. Baru kemudian metodenya ya, kemudian baru comparison of the actual result with the standard. Jadi hasil dari ini measuring tadi dibandingkan dengan standar ini tadi, along with the feedback to form the basis for operating action. Setelah dibandingkan dengan standar tadi, apakah masuk di standar atau di luarnya. Kalau memang di luarnya, mungkin perlu ada corrective action, tindakan koreksi apa yang perlu dikoreksi. Mungkin operatornya, mungkin manpowernya, atau metodenya, atau bahan baku ya, banyak hal ya.
control is usually applied in coming material. Ya, jadi pengontrolan ini bisa diaplikasikan di bahan baku, penerimaan bahan baku, proses ya, prosesnya sama final product and service. Jadi input dan proses sama output semuanya dikontrol ya. Nah, efektif kontrol sistem itu ada prasyaratnya ya. Caranya bagaimana? Yang pertama harus ada dokumentasi yang jelas semuanya. Documented procedures for all key processes. Jadi harus ada proses dokumentasi. Ya, ini di mana-mana dokumentasi penting. Terus ISO maupun ASAP semuanya form-form itu harus diisi. Ini bisa, caranya Anda bisa bikin dokumentasi ini bisa bikin online ataupun offline ya. Bisa online maupun offline. Kalau online itu berarti memang kita record datanya itu dari yang sudah ada di computerized ya, computerized. Apalagi sekarang industri 4.0 itu bisa langsung didokumentasikan. Kalau yang offline ya kita ukur satu persatu, mungkin temperatur sekian dan kita ukur suhunya berapa kan, suhunya berapa masing-masing. Di tugas besar pengembangan produk itu kan ada produk yang itu kan ada masing-masing ada pengendalian mutu. Bagaimana pengendalian mutu ini harus ditentukan ini tadi. Dokumentasi prosedurnya bagaimana, kemudian a clear understanding of the appropriate equipment and working environment. Jadi harus jelas, kalau mau efektif harus ada jelas. Selain dokumentasi, alat mesin dan peralatan itu harus tahu sama working environment-nya. Kemudian metode for monitoring and controlling critical quality characteristic. Jadi bagaimana kita mengontrol dan monitoring yang kritis utamanya ya, quality characteristic. Kan ada CVP itu critical control point. Kalau di HACCP itu berkaitan dengan keamanan pangan. Kalau dengan mutu itu QCP, quality control point. Contohnya perbedaan apa CCP dan QCP. Dalam pembuatan roti, CCP-nya itu adalah baking, ya, pemanggangan. Nah, QCP itu ya selain baking itu juga bisa menjadi QCP, tapi dia lebih ke safety-nya. Nah, QCP, quality control point, itu contohnya adalah kalis pengolahan itu, atau proofing waktu dan lama proofing itu di QCP. Pengkalisan juga mixingnya sampai kalis itu juga QCP, karena itu tidak berpengaruh terhadap produk ini aman atau tidak, tetapi dia berpengaruh terhadap kualitasnya, apakah produknya nanti rotinya bagus atau tidak. Ini sebagai contoh, itu harus kita tahu bagaimana cara monitoringnya dan kontrol. Kemudian approval processes for equipment, jadi proses yang sesuai dengan peralatannya. Kriteria sebagai untuk orangnya ya, bagaimana standar workmanship, kemudian written standar ya, instruksi kerja, SOP, sampling ya, or illustration, dan juga jangan lupa maintenance activities. Karena kita banyak, kalau kita nggak tahu tuh mesin itu semuanya digeber terus, tidak ada maintenance ya, rusak lama-lama mesin, nggak bisa lama. Maintenance penting. Di dalam food manufacturing activities itu ada primary responsibility to add farm utility to farm products ya. Kalau food manufacturing itu aktivitinya adalah transform farm product to food product. Jadi from farm ya to fork ya, food product.
For example, transform soybean menjadi soy sauce, market steer into retail cuts of beef, transform wheat gandum jadi tepung, ya, terigu kemudian dipindah lagi menjadi roti, transform corn into corn meal. Food manufacturing activities, apa sih di proses untuk food manufacturing activities itu? Yang pertama adalah yang terikat itu dalam production of food itu value added from utility, time utility and shelf life, canning, freezing, ini prosesnya ya, place utility and logistic ya, dari supply chain management masuk di sini ya. Kemudian advertising, ada product differentiation ya, packaging, labeling, termasuk sekarang yang mata kuliah kita yang kita lakukan adalah NPD, New Product Development and Innovation. Ini yang kita lakukan. Nah di sini bisa macam-macam, tidak hanya canning, freezing, drying, bisa juga baking, extrusion dan sebagainya dan sebagainya. Nah, production system itu ada beberapa paradigma. Ya ini tidak hanya terbatas pada bahan pangan, ini ada di secara umum sistem produksi itu ada berbagai macam style atau paradigma. Yang pertama adalah craft production system, yang kedua mass production system, kemudian lean production system, ada agile production system. Craft production system itu apa sih? Craft production system itu process of manufacturing by hand ya, without the aid of tools, benar-benar pakai tangan. Bisa ada sedikit ada tambahan, bisa atau tanpa tambahan dengan tools, alat. Contohnya ya ini membuat lilin, custom lilin ya, dan produknya adalah custom configuration tailor to custom, tergantung custom ini. The product is unique ya. Contohnya ya ini kalau di lapangan itu adalah kue ulang tahun macam itu. Proses custom configuration manual will process skill basis, jadi tergantung limited product on demand, jadi tergantung permintaan ya, makanya harus skill craft person, ada skill seninya itu ya. Kemudian high flexibility and customer service ya, tergantung customer maunya apa, kita bisa buat gitu ya. Cuman masalahnya ini high cost kan, kita bikin satu persatu itu lebih mahal kan, gitu. Customize kan, itu craft production system. Contohnya yaitu tadi kue ulang tahun, kemudian permen gulali kan gitu ya, banyak lah. Tapi secara umum tidak semacam ini. Tapi kalau di food itu secara umum itu dia pakai yang kedua, yaitu adalah mass production system. The mass production system involves making many copies of product very quickly using assembly line technique to send partially complete product to workers who each work on an individual step rather than having a worker work on a whole product from start to finish. Jadi kalau yang craft tadi itu adalah a worker work on whole product from start to finish, rata-rata dia dari awal sampai akhir. Tapi kalau di mass production dia step-step saja. Orang cuman di operator mesin mixing, operator mesin pasteurisasi, operator mesin packaging dan sebagainya sendiri-sendiri. Tapi kalau craft tadi itu memang mulai dari awal sampai akhir ya, start to finish. Jadi kalau di perusahaan pangan cenderung di ini mass production system. Produknya terstandarisasi, tidak customized ya. Ada makanya spesifikasi. Ya, prosesnya dalam configuration mechanized production and mechanized assembly line, rigid labor and management specialization. Mass product demand. Mass product demand. Jadi
spesialisasi ya, rigid labor and management, spesialisasi, ada spesialisasi, kemudian mass product demand ya, permintaan itu secara mass ya, produknya secara mass. Nah, di mass production system itu banyak yang unskilled labor ya, maksudnya tidak hanya unskilled, low skill labor, jadi pegawai yang tidak terlalu high skill itu bisa dimanfaatkan. Factory power for machines ya, lulusan SMA, SMK itu bisa ya. Very large amount of capital, bahkan SMP juga ada ya, asalkan diajari nanti bisa unskilled. Nih capitalnya mahal ya kalau power machine biayanya. Partnya interchangeable, tidak bisa di produknya itu bisa di interchangeable part ya, mechanized and integrated product lines. Jadi production line itu sudah terintegrasi dari awal sampai akhir, perawatan, produksi, kemudian pengeringan dan sebagainya. Dan hard selling ya, langsung dijual ke distributor dan sebagainya. Low flexibility and customer service ya, nggak bisa customer mau produknya customer nggak bisa ya, kita menyesuaikan. Keuntungannya adalah ya, very low cost ya, karena dibuat secara massal, otomatis very low cost ya, biayanya sangat rendah. Kemudian ada yang ketiga yaitu lean production system, aims to bring back or exceed the quality of car production and remedy the inefficiency of mass production through the elimination of waste. Jadi kalau lean production itu ada dari sisi craftnya, jadi quality dari craft production itu di exit lebih sama, tapi ada memecahkan masalah dari inefisien dari mass production. Jadi ada semacam yang baik-baik itu diambil, yang kurang-kurang diperbaiki. Itu lean production system. Produknya several configuration, product mix with basic option, ada mix and match, tapi masih basic ya, basic option ya, mungkin seperti produk yang rasanya plain ya, masih basic. Proses standard configuration, mechanized or automated line flow and power work chain, full process focus. Expanded product choice demand, bisa di-expand product choice ya. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan mass production, saya sudah ada educated employees ya, makanya sudah ada factory power sama ini ya, makanya ada penggunaan statistical method, sudah ada optimasi, ada control chart dan sebagainya, customer relationship, market segmentation. Jadi sudah lebih ada perbaikan dari sekedar mass production. Ada flexibility, tidak rigid. Sudah ada customer minta apa, kita bisa buatkan secara mass ya, secara ya lebih baik. Tidak kaku seperti mass production. Very low cost sama, karena dia pakai factory power machine, large amount of skalanya sampai besar. Yang terakhir, yang keempat itu adalah agile production system. It's a term applied to an organization that has created the processes, tool, and training to enable it to respond quickly to customer and market changes while still controlling cost and quality. Kalau ini agile production, masyarakat ini pinginnya respon quickly. Nah, itu kalau
agile itu ingin segera merespon secara cepat. Jadi agile manufacturing is seen as the next step after lean in the evaluation and production methodology. Product custom configuration, tailor custom. Jadi ada produknya custom, bisa di custom. Itu sih agile production system, di custom, tidak fix ya. Makanya ada add-on kan gitu ya. Kemudian proses custom configuration, high tech communication design. Sekarang ada di pangan itu yang namanya 3D printer ya, produk-produk yang bisa dibuat pakai 3D, 3 dimensi. Kita mau masukkan padi apa gitu yang protein bom ya, kemudian nanti masukkan kita printing, kita buat produknya bisa keluar. Itu ya tergantung permintaan ya. Contohnya di sini adalah semacam itu 3D ya, sekarang lagi custom product based demand. Jadi custom ya, mau bikin produk apa, very well educated. Syaratnya adalah very, tidak hanya educated tapi harus very well. Seperti operator mesin 3D juga harus untuk yang harus very well educated. Factory power machine, large amount of capital, jangan lupa sama ini. Cuman ini very high flexibility ya, customer service, karena ada customize tadi, orang bisa merequest ya. Nah, apa perbedaan lean and agile production ya, walaupun sama-sama high tech, ini ada perbedaannya. Sini persamaannya dulu. In classic mass production, for example, automobile, a company makes two stock ya, bikin stok ya, kalau masih. Tapi kalau it makes a reasonable estimate of what will sell, project inventory, then attempt to sell the inventory. Tapi in lean and agile manufacturing, a company makes to order, only producing in reaction to. Di lean and agile production itu tergantung permintaan, tergantung order, ordernya bagaimana. Itu lean and agile production. Now, the most important practice that agile adopted from lean is pull from demand ya. A manufacturer does not manufacture anything for which there is no order or no reasonable expectation of an order. Jadi di situ. Jadi ada di lean and agile itu adalah ini, dibuat by order. Ya, sekarang seperti Anda bikin produk, tergantung order dulu. Kalau yang ini mass production, nanti buat aja Indomie apa, terus kita bikin stok, kita order dari request. Kalau ini yang by order ya, lean and agile. The most important practice that agile adopted from lean is pull from demand. A manufacturer does not manufacture anything for which there is no order ya. Jadi agile and lean, from lean itu adalah itu, if there is no order ya yang nggak akan buat ya, no reasonable expectation of an order. Nah, perbedaannya teknologi lean itu is rules ya, not tools. Jadi lebih ke peraturannya ya, sedangkan lean manufacturing improving a process ya. Jadi lean itu prosesnya, dan improving technology. Kalau agile manufacturing is agnostic in that it is focused upon result. Jadi agile itu result. Whatever tool enables a company to react quickly and deliver, be it a meeting or a software system, agile manufacturing will use it. Jadi kalau agile itu mementingkan hasil, jadi apapun alatnya yang digunakan nggak ada masalah. Kalau yang lean itu prosedur, proses lean itu dikembangkan dari sisi teknologi. Dari fulfillment
Lean manufacturing focuses largely upon elimination of waste, jadi lebih ke elimination zero waste ya, lean, such as unnecessary movement, transportation, waiting, inventory defect. Thus everything lovable is meaningful work. Itu kalau lean. Nah, kalau agile itu pokoknya fulfillment, produknya capai. Ya, jadi kalau seperti dalam proses pembuatan roti atau apa itu gak ada masalah kalau di agile itu. Kalau by order request dari customer itu diinginkan, walaupun ada banyak wish ya itu dilakukan, yang penting terpenuhi. Tapi kalau lean harus diperhitungkan itu wishnya. Buat roti ulang tahun gitu ya harus diperhitungkan wishnya bagaimana. Makanya ini caranya mengatur ini adalah pakai neraca massa sama neraca energi, itu harus tahu ya. Jadi memang di pengendalian new product development itu mulai dari penjualan itu masuk, supply chain masuk ya, SMA masuk. Nah ini zaman terakhir plan location decision ini kan ada GMP ya, Quick Manufacturing atau mungkin PUP, perencanaan pengolahan, itu mata kuliah itu juga ada. Ini pemilihan location itu bisa ada dua, near producer atau near customer, atau pelanggan atau konsumen, end user. Kalau tempatnya dekat dengan produksi adalah green product, cheese, butter, milk, fish, fat oil, poultry, egg, and sugar. Memang kalau gula itu kan dekat dengan perkebunan tebu rata-rata ya kan. Canning atau freezing ini dekat dengan laut gitu. Ya, sawit ya dekat dengan sawit, walaupun tidak harus ya, minimal atau dekat laut, jadi Kenjer di Tanjung Perak gitu, dekat dengan pelabuhan bisa. Ini sama nih, green ini tidak harus dekat tapi kalau beras ya dekat dengan ya proses pengolahan beras itu ya dekat dengan padi ya dekat. Tapi kalau gandum dekat dengan, karena kita impor itu dekat dengan pelabuhan, seperti contoh Bogasari. Kalau konsumen itu es krim, bakery product, packing, food processing dekat konsumen. Namanya adalah bakery product yang dekati dengan konsumen ya, karena mau ini atau ini plan location itu kita harus menentukan, dipengaruhi oleh bulkiness ya, sifat bulky dari sifat keseluruhan dari produk. Dia memakan tempat, sifat untuk memakan tempat, bulkiness, dan perishability, tingkat kerusakannya, labor cost, transportation cost. Ya, contohnya tadi tepung terigu Bogasari dekat dengan pelabuhan karena transportnya murah, karena datang dari kapal langsung dimasukkan silo, sedot di kapal besar, masukkan ke silo, disimpan di situ, dekat. Sama bulky, pokoknya besar langsung, nggak perlu pakai dikarung-karungi lagi atau masuk ke masuk ke truk, tapi langsung masuk ke silo, lebih murah. Itu caranya. Nah, kemudian ada the impact of design on manufacturing, save times and cost and enhance quality. Kalau desain itu bisa menghemat ya biaya dan waktu, and quality. Product is obvious and explain, mudah digunakan. On service, easy to install, maintain, and repair. On product disposal,
design for disassembly, memudahkan untuk disassembly, dipecahkan apa dipecah-pecah di bagiannya itu. Only when more attractive, functional, environmental friendly. Nah, kalau kita di percetakan more organoleptic propertiesnya dia lebih tinggi ya, lebih bagus di sini. Nah, isu untuk product development itu adalah robust design, time-based competition, modular design, computer aided design, dan environmentally friendly design. Contoh ini, robust design. Product is designed so that small variation in production or assembly do not adversely affect the product. Contohnya adalah umbrella, ya. Contohnya adalah payung. Ya, kalau ada variasi semacam ini kan kurang bagus ya kan, karena itu dia berakibat buruk terhadap penggunaannya. Itu. Kemudian time-based competition, product life cycles are becoming shorter. Apa PLC? Kayak fase di mikroba itu loh, di awalnya perkenalan, kemudian fase lock, kemudian fase stasioner ya, dan baru fase kematian. Nah itu. Nah sekarang itu kita produk itu desainnya itu harus bisa itu jangan sampai produk kita cuman cepat ya. Namanya terlalu singkat ya. Jadi produk life cycle itu becoming shorter sekarang. Jadi semakin cepat menuju kematian dari awal. Harusnya kan kita harus memaintain fase lock ya, apa namanya, fase pertumbuhan selama mungkin, atau mungkin at least stasioner itu selama mungkin. Sekarang itu semakin cepat. Contohnya ya ini handphone kan semakin cepat ganti ya. Model baru belum selesai sudah ada model yang baru yang lain. Nah, bagaimana kita di produk pangan kita menentukan produk yang long lasting ya. Contohnya itu seperti mie ya, mie instan itu kan long lasting, atau cari yang udah, jangan sampai yang ikut-ikutan sehingga cepat datang naik kemudian cepat hilang dari pasaran. Jangan sampai itu, kita harus memikirkan itu. Dan ada yang namanya modular design, product design in easy implemented component, add flexibility to both production and marketing ya. Contohnya adalah apa namanya, car ya. Contohnya adalah mobil ya. Ya ini ada segmen-segmennya, ada segmen mobil sport, mobil apa, mobil keluarga, mobil untuk kerja, macam-macam segmen, mobil untuk touring dan sebagainya. Itu namanya modular design, segmented component. Kalau kita mau bikin produk desain untuk produk pangan, desain itu contohnya adalah MPASI, makanan untuk pendamping ASI, itu kan segmented ya, atau infant formula, nah, itu pada segmen tertentu itu bisa. Kemudian ada computer aided design, sebetulnya ini di programmer engineering ya. Design engine develop rough sketch of product, use computer to draw. Pakai rata-rata kita sekarang sudah computer aided design ya. Kalau berapaan kita juga sudah bikin pakai computerize ya. Keuntungan kalau kita menggunakan computerize ya, shorter design time, database availability ya, kita punya database, kemudian improve product quality ya, reduce production cost bisa dikurangi ya. Nah kita punya data mining tadi ya. New capabilities, virtual reality, computer technology used to develop an interactive 3D model
of a product, especially helpful in design of like factory, store, home, office. Kemudian ada desain ya, ini kalau sebagai arsiteknya bisa sangat 3D itu kan bisa memudahkan. Kalau di pangan kita bisa bikin sketnya dia produk pangan secara 3 dimensi itu bisa. Dan environmentally friendly design, so, keuntungannya kalau environmental design safe and environmentally sound product, minimum raw material and energy waste, product differentiation, cost effective compliance with environmental regulation, recognition as good corporate citizen. Produk-produk kalau di standar itu adalah ISO 14001 untuk environment ya. ISO 14001. Nah, makanya kita harus bikin produk itu yang zero waste. Bikin keju itu limbahnya itu kan banyak, itu yang namanya whey, yang cairannya itu dibuat kayak sebagai bikin tahu, limbah cairnya itu kan banyak. Harusnya untuk limbah tahunya kita manfaatkan, yang whey produk itu harus kita manfaatkan, kita bikin konsen, malah kadang lebih mahal ya, daripada kejunya itu harganya, karena manfaat, karena aplikasinya bermacam-macam. Itu adalah contoh environmentally friendly design. Nah ini kemudian adalah green manufacturing, make product recyclable, use recycled materials, use less harmful ingredient. Ya ini harus food additive yang di approve, use lighter component, use less energy, use less material. Green manufacturing, contohnya kita produk pakai bioplastik. Sekarang lagi tren, mahasiswa saya ada yang penelitian bioplastik, itu sebagai salah contoh bagaimana kita membuat bioplastik dari rumput laut. Mahasiswa saya beberapa sudah menelitikan di situ. Ya, kemudian ada cost reduction. Bagaimana ini kalau kita menggunakan desain yang pas, itu awalnya harganya itu bisa $3,5 menjadi $2, bisa sampai ditekan menjadi 80 sen ya. Ini tergantung desainnya kita yang bisa. Nah, ini apakah desainnya bagus ya, bisa di manufacture or no. Ini kan seperti di sini. Nah ini di sini gambarnya sih, apakah bisa dibikin? Nah itu kan menjadi pertanyaan ya kan. Sama dengan ini, apakah bisa diproduksi ya. Gambarnya ini. Terakhir, kalau kita sudah bikin prototyping, itu juga prototype adalah proses menyusun sebuah model kerja untuk menguji berbagai aspek dari desain, menggambarkan ide atau fitur, dan mengumpulkan beban baik dari pengguna awal. Prototipe sering dijadikan sebagai bagian integral proses pengembangan produk. Untuk mengurangi risiko proyek dan biaya, kita bikin prototipenya dulu. Pada beberapa kasus lebih dari satu prototipe dibuat dalam proses perbaikan desain produk, dan masing-masing prototipe tersebut dibandingkan dengan kinerja desain sebelumnya. Masalah atau kekurangan dalam desain sebelumnya dapat diperbaiki ketika prototipe ini cukup baik dan memenuhi fungsi ketahanan manufacturability dan tujuan desain lainnya, sehingga produk siap untuk diproduksi. Nah, kita sudah kuliahnya untuk prototyping ini ya. Ya, kita harus juga menerapkan optimasi. Nah, kalau optimasi adalah, kalau di mata kuliah kan kita pakai metodologi RSM ya, Response Service Methodology ya, maksud teknik untuk menemukan hasil yang terbaik atau yang paling mungkin sesuai dengan keinginan sistem untuk menghasilkan produk atau proses. Perancangan kualitas dan desain statistik, pakai statistik itu tadi RSM, Response Service Methodology ya. Semua variabel dapat tersebut harus terukur. Awalnya kan kita pakai RL sama RAK ya, umumnya biasanya.
rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok itu. Dan setelah kita ketemu peluang terbaik, kita bikin responnya atas batas bawah, kita bikin perancangan pakai RSM, Response Surface Methodology, optimasi, menggambarkan hubungan matematis antar variabel input dan output. Otomasi waktu proses menjadi efisien. Kemudian setelah kita kemudian kita bikin pengumuman umur simpan penerbangan. Umur simpan ya pakai metode Arrhenius atau Accelerated Shelf Lifetime (ASLT). Ya. Umur simpan adalah waktu ketika produk pangan tidak dapat lagi mempertahankan kualitas yang diharapkan para konsumen. Umur simpan dan kualitas itu sangat berkaitan. Kriteria pengujian umur simpan dapat dilihat pada jumlah mikroba, tergantung bisa menghitung mikroba, kandungan nutrisi, kualitas sensori, ya. Produk pangan merupakan sistem kimia yang kompleks, ya, banyak perubahan yang dapat terjadi selama masa simpan. Ini makanya harus ada penelitian yang sudah bisa gitu. Kemudian umur simpan biskuit gitu aja bisa diskusi. Setelah itu baru food safety, ini produk, gimana produk food safety dari produk. Bahkan untuk produk baru merupakan hal penting, ya. Jadi bisa pakai GMP atau ICCP atau ISO 22000, ya, sehingga kita bisa memenuhi peraturan Badan POM. Juga halal juga masuk, selain food safety and halal shopping produk. Saya kira itu, jika